Alhamdulillah qaim ala kulli nafsin bima kasabat, ar-raqibu ala kulli jarihatin bima istarahat, al-muttali ala dhamairil qulubi idha hajazat, alladhi la ya'zubu an ilmihi misqala dharratin fis samawati wal ard taharrakat aw sakanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun la tuhitu bihi al-jihad, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman daimaini mutalaziman ila yaumil misak, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ma'asyiral muslimin, sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dijadikan uswah suri toladan di dalam seluruh kehidupan kita. Wa qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan yang terbaik. Surat Al-Ahzab. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah adalah salah satu puncak pribadi akhlak yang sangat sempurna. Karenanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah adalah seseorang yang sangat santun. Rasulullah sangat penyayang. Rasulullah menghindari perpecahan, perselisihan. Rasulullah adalah seorang murabbi yang terhebat, yang dengan didikannya menjadikan sebaik-baiknya generasi adalah generasi saya, sabda Rasulullah SAW. Sehingga dengan itu, didikannya itu mampu menciptakan kemuliaan, mengantarkan kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan dunia sampai muslimin. Inilah seorang pendidik yang istimewa. Seorang pendidik yang istimewa itu adalah mengantarkan orang yang dididik mampu menjadi orang yang mulia, mampu orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Seorang pendidik kalau hanya mampu mengantarkan kebahagiaan duniawi saja, maka itu belum berhasil. Keberhasilan seorang pendidik adalah manakala dia bisa mengantarkan dunia, kebahagiaan dunia dan di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Husain bin Ali, putranya Imam Ali karramallahu wajhah, pernah bertanya kepada Imam Ali karramallahu wajhah, Sa'altu abi an Ali bin Abi Thalib an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julsaihi. Aku bertanya kepada abahku yaitu Imam Ali karramallahu wajhah tentang bagaimana pribadi karakternya Rasulullah terhadap majlis-majlisnya atau bersama di tengah-tengah umatnya. Faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul bishr. Jawabnya Imam Ali, Rasulullah itu adalah orang yang selalu berwajah ceria, selalu menampilkan wajah ceria. Sahalal khalqi, beliau adalah mempunyai pribadi yang lembut, akhlak yang lembut, layyinal janib, yang bukan orang yang wala ghalid, dan orang yang tidak kaku dan keras, wala dokhabin, dan tidak suka berteriak-teriak. Rasulullah itu adalah santunnya seperti itu. Wala fahasid, Rasulullah adalah tidak pernah berkata dan berbuat yang kotor. Wala ayyabin, Rasulullah tidak pernah suka mencela, mencaci maki yang lain. Wala maddahin, Rasulullah juga tidak terlalu memuji berlebihan kepada makhluknya. Ya taghafalu mimma la yastahid, Rasulullah itu mudah melupakan hal-hal yang tidak disukainya. Wala yu'aisu minhu rajibuhu wala yukhayyibu fihi, Rasulullah tidak pernah memupus harapan yang orang lain, dan yang berharap kepadanya tidak pernah pula mengecewakannya. Ma'asyiral muslimin, qad taraka nafsahu min salas al-mira wal iksar wa ma la ya'nih. Rasulullah itu meninggalkan untuk dirinya 3 perkara. Yang pertama, tidak suka pamer. Rasulullah itu tidak berusaha menjauhkan diri dari 3 hal, yaitu perselisihan, berlebih-lebihan, dan segala hal yang tidak ada manfaatnya.
Rasulullah juga watarakan nas min salas. Rasulullah juga menganjurkan kepada manusia kepada 3 hal. La yadhummu ahadan wa la yatlubu auratahu wa la yatakallamu illa bima raja sawabahu. Rasul juga menganjurkan kepada yang lain 3 hal. Yang pertama adalah jangan suka mencela dan menghina orang lain. Pertama. Yang kedua adalah membuka aibnya orang lain. Yang berikutnya lagi berbicara kepada orang lain yang tidak ada manfaatnya. Ini Ma'asyiral muslimin, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan sampai kita kalau berbicara tidak ada manfaatnya. Jangan kalau kita bicara tidak ada manfaatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti kulla wahidin min julsaihi wa ashabihi haqqahu minal iltifat ilaihi wal inayah bihi hatta yudhanna kulla wahidin minhum annahu ahabbun nas ila Rasulillah. Rasulullah itu kalau di dalam majlis bertemu dengan di majlis-majlisnya selalu memandang orang-orang semua yang ada di hadapannya, siapapun juga. Dia pejabat, dia orang pejabat, orang yang tinggi kedudukannya, orang yang fakir, orang yang miskin, semua di hadapan Rasulullah SAW merasa bahwasanya di dalam iltifat, dalam pandangan Rasulullah itu semuanya dipandang dengan pandangan yang sama, di dalam perhatian yang sama, di dalam semua di dalam majelis-majelisnya Rasulullah. Sehingga seluruh majelisnya itu, sehingga seluruh jamaah itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling diperhatikan, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Inilah Masya Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam dirimu itu ya Rasulullah, di dalam dirimu ya Muhammad, la'ala khuluqin azim, benar-benar mempunyai pribadi akhlak yang paling agung. Al-Qalam. Kisah Ma'asyiral muslimin, di dalam dakwahnya juga santun. Ma'asyiral muslimin, dakwahnya Rasulullah itu sangat santun. Pernah ada di dalam majelisnya Rasulullah ada seorang sahabat muda yang sudah masuk Islam, tapi kemudian dia menyampaikan gini, ya Rasulullah, bolehkah saya ini sudah Islam ya Rasulullah, bahasanya saya ini sudah Islam, tapi bolehkah saya ini masih bisa melakukan berzina, katanya. Bolehkah saya masih dibolehkan untuk melakukan zina? Sahabat-sahabat lain gaduh, marah gara-gara pertanyaan ini sahabat anak muda ini. Maka sama Rasul, biarkan, suruh sini, anak muda itu suruh ke sini. Maka pemuda tadi mendekat sama Rasulullah. Ini Rasulullah menasihatinya luar biasa, tidak dimarahi, tidak dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi wahai pemuda, apakah kamu rela kalau perbuatan zina itu dilakukan oleh ibu kandungmu? Tidak rela ya Rasulullah. Wallahi demi Allah, saya tidak rela kalau perbuatan zina itu dilakukan oleh ibu kandung saya. Wahai pemuda, apakah kamu rela kalau itu perbuatan zina dilakukan oleh istri kamu? Wallahi demi Allah, saya tidak rela ya Rasulullah. Apakah kamu rela kalau perbuatan zina itu dilakukan oleh bibi kamu? Saya tidak rela ya Rasulullah. Apakah kamu rela perbuatan zina itu dilakukan oleh anak-anak perempuanmu dan sebagainya dan keluarga-keluarga terdekat? Saya tidak rela ya Rasulullah. Maka oleh karena itu aku tobat ya Rasulullah, aku tidak akan melakukan zina lagi. Maka oleh karena itu inilah cara nasihatnya Rasulullah seperti ini. Bukan cara-cara yang kasar, bukan cara-cara yang dengan mencaci maki. Ini akhlaknya Rasulullah dalam berdakwah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu pentingnya agar keluarga kita tidak sampai menjadi pelaku-pelaku kemaksiatan, pentingnya mempelajari mereka dengan pelajaran agama dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalqallah ahadun bidzanbin a'dham min jahalati ahli. Hadis Nabi diterangkan, tidak ada perjumpaan dengan Allah. Ma'asyiral muslimin, tidak ada perjumpaan dengan Allah seseorang nanti di akhirat dengan suatu dosa yang lebih besar, ma'asyiral muslimin, yang lebih besar min jahalati ahli, daripada kebodohan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, di sini ditekankan adalah yang lebih besar. Kalau orang berbuat zina dosa besar, orang melakukan mabuk dosa besar dan sebagainya, tapi ini dikatakan lebih besar, a'zam. Tidak ada yang lebih besar perjumpaan seseorang itu kepada Allah nanti di akhirat daripada kebodohan keluarganya. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu pentingnya mempelajari keluarganya, istri, anak-anaknya dengan pelajaran agama dengan sebaik-baiknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubuhu bi ilman sahallallahu tariqan min turuqil jannah. Barang siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa mau berjalan untuk perjalanan menuju mencari ilmu agama, maka akan dimudahkan baginya adalah tariqan min turuqil jannah, daripada jalan-jalan menuju surga.
Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat la tadu ajnihata, membentangkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang belajar ilmu, ridhon bima yasna, karena ridho terhadap apa yang dilakukannya. Wa anal alim, dan sesungguhnya orang alim yastaghfirullahu kullu man, orang yang alim akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk di langit maupun di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan itu, yang ada di dalam lautan, yang di dalam air. Wa anna fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah. Masyaallah muslimin, orang alim dibandingkan orang ahli ibadah, ibadahnya top, qiyamul lail top, semuanya, puasanya top, tapi dia bodoh dibandingkan orang alim. Kafadil qamar 'ala sairil kawakib, diibaratkan seperti terangnya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Wa annal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Ma'asyiral muslimin, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan ketahuilah para nabi-nabi itu tidak mewariskan mereka uang, harta benda yang banyak, tetapi wa innama warasul ilm, tetapi mereka para anbiya itu yang diwariskan adalah al ilmu. Maka karena itu hadirin mengambil pelajaran dari sini, sebaik-baiknya orang tua adalah yang bisa mewariskan kepada keturunannya menjadi orang-orang alim. Karena kalau bapak-bapak mempunyai putra-putra alim, misalnya hafal Al-Quran, misalnya ahli hadis, misalnya ahli tafsir Al-Quran, maka akan mengantarkan surga buat orang-orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi torekoh untuk menuju surga, yang salah satu torekoh yang sangat cepat adalah mengajarkan putra-putrinya menjadi orang-orang ahlul ilmi, menjadi orang-orang ahli agama. Al-ilmu ruhul Islam, sebab ilmu itu adalah ruhnya Islam. Jangan dibiarkan anak kita, ma'asyiral muslimin, jangan dibiarkan keluarga kita, istri-istri kita ini menjadi orang-orang yang tidak alim, tidak ahli agama, tidak bisa baca Al-Quran dengan fasih, tidak bisa membaca hadis, tidak bisa mengerti tafsir Al-Quran, tidak bisa mengerti nahwu shorof, tidak mengerti ilmu tasawuf. Jadi kalau bisa keluarga kita, anak-anak kita bisa dipelajarkan seluruh agama, pelajaran-pelajaran agama, paling tidak minimal dasar-dasarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man lam yatruk dunyahu li akhirati. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang tidak meninggalkan dunianya demi akhiratnya. Begitu juga tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Walakin khairukum man akhadha hadi wa hadi. Tetapi sebaiknya orang yang mengambil ini dan itu, tetapi semuanya adalah limardotillah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yantafu bi akhirati wa dunyahu atallahu khairun lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanah siyami nahari wa qiyami layaliha maqbulan ghairu mardudah. Barang siapa, ma'asyiral muslimin, yang mau belajar satu bab saja, ini satu bab saja daripada ilmu. Misalnya kita belajar tentang ilmu toharoh, ilmu caranya bersuci. Satu, misalnya kita belajar ilmu tentang bagaimana sholat, dan ini satu bab saja, ma'asyiral muslimin, maka orang itu akan yantafu bi, yang ilmu itu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka Allah akan memberikan buat dirinya khairun lahu, maka lebih baik dirinya itu mendapatkan pahala dibandingkan dengan umur dunia sab'ata alafi sanah, 7.000 tahun, yang di dalam 7.000 tahun itu dia puasa terus menerus, setiap malamnya qiyamul lail, setiap malamnya tahajud, yang diterima tanpa ditolak, Ini artinya, ma'asyiral muslimin, pentingnya belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama dibandingkan dengan 7.000 tahun kehidupan dunia yang penuh puasa, penuh qiyamul lail, itu lebih baik belajar ilmu agama walaupun itu satu bab. Bagaimana kalau satu kitab, ma'asyiral muslimin? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral muslimin, man razaqallahu ta'ala biwalidin fa'alaihi bita'dib wa ta'limih. Wahai golongan orang-orang Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dianugerahkan dirinya punya anak, ma'asyiral muslimin, jadi barang siapa dirinya dianugerahkan punya anak, fa'alaihi bita'dib, maka wajib baginya untuk mengajarkan tata krama yang baik buat anaknya, mengajarkan wa ta'limih, dan mengajarkan agama buat anak-anaknya. Fa inna man 'allama waladahu, barang siapa orang itu mengajarkan anaknya, allama waladahu
wa adabahu, apa itu anaknya, adabnya, wa razaqallahu syafa'atuh, maka orang tuanya fa inna man amal waladahu wa addabahu razaqallahu syafa'atahu, maka orang tua yang mengajarkan anaknya menjadi orang-orang alim, adab, tata krama yang baik, maka dirinya akan mendapatkan syafaat daripada anak yang soleh itu. Wa man taraka waladahu, barang siapa meninggalkan anaknya jahilan, menjadi orang yang bodoh, hanya main pinternya main game saja, main HP saja misalnya, kana kullu dzanbin amalu alaihi, maka seluruh dosa yang dilakukan anak-anaknya diberikan juga 100% kepada orang-orang tuanya. Kadza fi Riyadhus Shalihin, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna amal al-ahya tu'radu ala syarihim wa ala abahim minal amwat fa in kana khairan hamidullah wa wastabsiru wa iyyara ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihim hidayah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, seluruh amal perbuatan orang-orang yang masih hidup itu, seluruh amal perbuatan yang masih hidup akan juga disampaikan, dikasih tunjuk kepada keluarganya yang sudah mati. Keluarga yang sudah mati, bapak, ibu, kakek, neneknya yang sudah mati. Fa'in, kalau mereka mengetahui amal-amal keturunannya yang masih di dunia ini menjadi amal-amal yang baik, punya amal-amal baik, maka mereka semua bahagia. Tetapi kalau mereka punya amal-amal kejelekan, maka mereka sangat susah, dan mereka berdoa jangan mereka dimatikan kecuali mereka sudah dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karena itu perbuatan kita ini sangat terkait dengan keluarga kita yang sudah wafat. Jangan sampai orang-orang tua kita kecewa dengan perilaku kita. Ma'asyiral muslimin, beberapa kesimpulan daripada khutbah ini adalah, yang pertama, jadi Rasulullah itu adalah seorang yang mempunyai pribadi yang sangat agung, akhlakul karimah yang luar biasa. Dalam dakwahnya, dakwah yang santun. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, yang perlu kita hindarkan saat ini, jika ada seseorang atau kelompok-kelompok yang dengan dakwahnya dengan kasar, dengan suka mencaci maki, mencemooh orang lain, merendahkan orang lain, maka perlu kita hindari. Yang berikutnya lagi ya ma'asyiral muslimin, kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk pembelajaran agama buat keluarganya, anak-anaknya. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang penyesalan yang tiada tara nanti ketika kita justru sudah meninggal dunia. Anak-anak kita menjadikan pelaku maksiat, pelaku dosa, dan dosanya juga diberikan kepada kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang ahlal ilmi wal khair, wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati, barakallahu li wa lakum fil qur'anil ladzi wa nafa'ani wa lakum bima fihi min ayati wa dzikrin, wa taqabbal minna wa minkum tilawatan wa sallallahu rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.